pagi semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Alangkah baiknya sebelum memulai berita pada pembelajaran ini kita awali dengan doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa dengan cara kita atau kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke, untuk hari ini siapa yang tidak masuk? Karena angkatan atau sakit. Selain Nora ada siapa lagi? Fatih, terus Kira. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang visualisasi data atau dalam artian kualitas data dalam penelitian dalam pengambilan keputusan. Sebelum mulai pembelajaran kita buat kesepakatan terlebih dahulu ya. Yang pertama adalah nanti ketika ingin bertanya silakan angkat tangan. Yang kita lihat silakan tanda 2 atau peace. Ya. Kalau yang kita lihat. Oke, untuk tujuan pembelajaran hari ini ya, itu adalah yang pertama adalah memahami konsep validitas sumber data. Yang kedua, mengidentifikasi prinsip validitas. Yang ketiga, menerapkan prinsip validitas dalam evaluasi sumber data. Sebelumnya, di sini apakah ada yang sudah pernah melakukan penelitian dari sebelumnya? Berarti sudah pernah bekerja dengan data ya? Data itu apa? Data itu apa? Data, kan kalian kalau penelitian pasti ada data gitu kan? Data itu apa? Informasi atau ada lagi? Apa? Rangkuman informasi. Ada lagi? Oke, tadi ada informasi dan sebagainya. Data itu bentuknya seperti apa? Data bentuknya seperti apa? Yang bisa berupa angka, bisa berupa deskripsi, bisa berupa video dan lain sebagainya. Itu disebut sebagai sebuah data. Lalu pengertian validitas data. Apa itu validitas? Validitas adalah sejauh mana suatu alat ukur ya, atau data dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Jadi sebuah alat ukur untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Kalau misalnya penelitian berarti yang diukur adalah sumber datanya. Apakah data itu valid atau tidak? Ya. Yang kedua adalah pentingnya validitas dalam sebuah penelitian dan pengambilan keputusan. Jadi dalam sebuah penelitian itu dibutuhkan sebuah validitas supaya ketika kita mengambil sebuah kesimpulan itu yang kita ambil kesimpulan itu sudah tepat dan benar. Lalu jenis validitas data itu ada kurang lebih ada 3. Nah, yang pertama itu adalah validitas isi, di mana untuk mengukur sejauh mana isi A itu mencapai semua aspek yang ingin diukur. Jadi kalau validitas itu adalah mengukur semuanya, semua hasil penelitian dan sebagainya. Kemudian kualitas konstruk itu adalah mengukur sejauh mana alat ukur benar-benar mengukur konstruk teoritis yang dimaksud dalam artian ini adalah apakah teori yang digunakan berkaitan tentang penelitian yang kalian teliti. Yang ketiga itu adalah kualitas prediktif, itu adalah mengukur kemampuan alat ukur untuk memprediksi hasil di masa depan. Atau dalam penelitian itu adalah hipotesanya itu apakah sudah benar atau belum. Dan yang terakhir adalah kualitas korel, itu adalah mengukur sejauh mana hasil alat ukur berkorelasi dengan hasil dari alat ukur lain yang sudah valid. Jadi apakah dari ketiga hal ini sudah berkaitan atau belum. Selanjutnya adalah tentang mengapa validitas itu penting. Kira-kira mengapa? Sebelum baca ini, mengapa validitas itu penting? Kira-kira mengapa? Pasti jawabannya karena apa? Di sini adalah yang pertama adalah untuk mencegah kesalahan dalam pengambilan keputusan. Ya. Di sini ada yang pernah salah mengambil keputusan, misalnya kalian pengen nggak sekolah di SMA Sudarso tapi sekolah di SMA Sudarso. Ada ya, pasti ada ya. Yang kedua adalah meningkatkan kepercayaan terhadap hasil penelitian.
Mungkin di sini ada yang nggak percaya tentang hasil penelitian yang kalian buat. Dalam artian biasanya nih yang kemarin mengerjakan proyek, biasanya itu yang mengerjakannya mereka pasti tidak percaya dengan hasil penelitiannya. Yang ketiga itu adalah memastikan data yang digunakan relevan dan akurat. Relevan dalam artian adalah sesuai dengan yang diteliti atau judul yang diambil. Nah, ini cara mengevaluasi sumber data itu ada 3. Yang pertama adalah memeriksa kredibilitas sumber data. Tahu yang dimaksud dengan kredibilitas sumber data? Kredibilitas sumber data. Kredibilitas apa? Kredibel. Belum tahu. Kredibilitas adalah apakah sumber data yang kalian teliti itu benar-benar diambil di situ. Kalau misalnya kalian di semua sudah komputer kelas misalnya matematika atau matematika, berarti apakah data yang diambil benar-benar dari kelas matematika atau matematika 3. Yang kedua adalah memastikan konsistensi dan keakuratan data. Jadi apakah pertanyaan yang dijawab itu saling berkaitan atau tidak. Yang ketiga, mengevaluasi metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data ada berapa? Ada berapa macam-macamnya, ada wawancara, ada misalnya menggunakan kuesioner, ada yang dari sumber buku dan lain sebagainya. Nah, untuk kualifikasi itu adalah misalnya menggunakan kuesioner ya. Kira-kira kuesioner itu yang kalian gunakan adalah pertanyaan terbuka atau tertutup. Kalau terbuka tertutup maksudnya, kalau terbuka itu adalah yang korespondennya itu bebas mengisi sesuai dengan pertanyaannya. Kalau tertutup itu adalah kalian memberikan sebuah pertanyaan misalnya, apakah kalian termasuk usia dewasa? Bila ini jawabannya adalah ya atau tidak. Itu adalah pertanyaan tertutup. Nah, untuk memahami hal ini silakan nanti kelompok berempat saja, depan belakang ya. Tentang studi kasusnya adalah seorang peneliti ingin meneliti tentang pengaruh dari kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru di sebuah sekolah menengah atas. Untuk itu, peneliti mengumpulkan data melalui kuesioner yang disebarkan kepada guru-guru di sekolah tersebut. Nah, tugasnya adalah menuliskan langkah-langkah evaluasi kualitas sumber data dari kasus di atas. Ya, tadi kan ada 3 kan ya. Yang pertama adalah yang mengevaluasi sumber data tadi, ya, memeriksa kedua sumber data, yang kedua adalah mengevaluasi metode pengumpulan data, dan yang ketiga adalah memastikan konsistensi dan keakuratan data. Jadi dari kasus tersebut, kira-kira untuk yang perlu diperiksa dalam kredibilitas sumber data seperti apa, kemudian mengevaluasi metode pengumpulan data seperti apa, konsistensi dan keakuratan data seperti apa. Silakan diskusikan dalam kelompok depan belakang aja. Ya, secara singkat saja, saya beri waktu 15 menit. Ya. Salah satu kelompok untuk mempresentasikan dosennya. Bapak siapa? Dosennya. Dibacakan hasilnya diskusi kelompok yang tadi. Iya. Berdiri di sini depan dulu. Iya, sebaliknya. Di sini ada. Yang mana? Yang tadi ya. Yang langkah-langkah untuk kualitas itu tadi ada 3 ya. Yang pertama adalah kualitas sumber data, kemudian mengevaluasi itu adalah pengumpulan data dan memastikan konsistensi dari akuratan data. Silakan dipresentasikan hasil kelompoknya yang tadi dalam kelompok tadi. Yang berdua apa Pak sama gue ya?
Coba ditulis yang apa? Di sini ada. Kita juga Ya. berdata. Kuesioner yang diisi oleh guru-guru. Kredibilitas. Pastikan bahwa responden adalah guru yang benar-benar bekerja di sekolah tersebut dan memiliki pengalaman yang relevan. Evaluasi metode pengumpulan data. Metode. Kuesioner dengan pertanyaan tertutup dan terbuka. Evaluasi. Pastikan bahwa pertanyaan dalam kuesioner dirancang dengan baik untuk mengukur variabel yang diteliti atau gaya kepemimpinan dan kinerja guru. Oke, yang Yang ketiga, memastikan konsistensi dan keakuratan data. Yang pertama itu konsistensi. Periksa apakah ada jawaban yang tidak konsisten atau bertentangan dalam kuesioner. Lalu keakuratan, validasi data dengan melakukan wawancara tambahan atau triangulasi data dengan sumber lain, seperti observasi langsung atau data kinerja guru dan administrasi sekolah. Oke, baik, terima kasih untuk apakah dari kelompok yang dari menanggapi dari sebelumnya? Ya, silakan di Untuk memeriksa kredibilitas sumber daya, berdata ya. untuk kredibilitas, pastikan bahwa responden adalah guru yang benar-benar bekerja di sekolah tersebut dan memiliki pengalaman yang relevan. Pengalaman itu seperti apa, Pak? Nah, yang relevan itu adalah apabila kalian untuk penelitian tadi kan mengenai apa? Mengenai gaya kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru. Pengalaman yang relevan adalah kalau misalnya guru tersebut atau guru tersebut baru misalnya baru lulus kemudian mengajar kemudian kita minta data untuk evaluasi gaya kepemimpinan, tentu itu kurang tepat. Karena apa? Pengalamannya belum ada. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah misalnya gaya pengalaman gaya kepemimpinan dari itu adalah yang kedua adalah misalnya guru tersebut nggak pernah masuk ke sekolah walaupun guru tersebut ada di sebagai pegawai di sekolah tersebut, tapi dia nggak pernah masuk kelas, nggak pernah masuk dari sebelumnya, maka itu juga kurang tepat. Mari kita bahas satu-satu apa yang disampaikan oleh kelompoknya dosen dan Bin tadi. Mengenai yang pertama adalah memeriksa sumber data, apakah kuesioner yang diisi adalah oleh guru atau bukan. Tentu ketika kita masuk penelitian itu harus kita cek dulu. Misalnya, ini kuesioner ditujukan pada guru, tapi yang isi adalah siswa, maka itu kurang tepat. Yang kedua adalah memastikan bahwa semuanya adalah guru benar-benar bekerja di sekolah tersebut atau memiliki relevan. Kalau misalnya guru tersebut bukan di sekolah sini karena walaupun dia seorang guru maka tidak bisa dijadikan sebagai responden. Yang ketiga adalah yang mengevaluasi metode pengumpulan data. Kalau misalnya dia menggunakan kuesioner, apakah pertanyaan tertutup atau terbuka itu tadi? Kalau tertutup maka seperti apa kualitas datanya, kemudian kalau terbuka seperti apa? Selanjutnya adalah memastikan bahwa pertanyaan dalam kuesioner dirancang dengan baik untuk mengukur variabel yang diteliti. Di sini tadi variabelnya ada dua ya, yang pertama adalah gaya kemungkinan belajar, dan yang kedua itu adalah kinerja guru. Jadi harus relevan dengan dua hal tersebut atau dua variabel tersebut. Jangan sampai di sini adalah tentang gaya kemungkinan belajar, tapi yang kalian kuesionernya adalah misalnya bapak suka mata pelajaran apa ini, maka itu enggak relevan. Dan yang ketiga itu adalah memeriksa konsistensi dan keakuratan data. Apakah jawaban yang diberikan itu konsisten atau bertentangan dengan kuesioner dalam arti dalam misalnya jawabnya pertanyaannya apa, jawabannya seperti apa, itu tidak konsisten. Misalnya ditanya dalam kepemimpinan belajar seperti apa yang bapak terapkan gitu kan, jawabnya adalah saya sering datang ke sekolah tidak terlambat sebetulnya, maka itu kurang tepat datanya, maka data tersebut nggak dipakai atau tidak kurang untuk dijadikan sebagai bahan penelitian. Yang ketiga adalah keakuratan data. Masing sistem menggunakan wawancara terbuka. Jadi kalau misalnya kalian pengumpulan data yang menggunakan kuesioner, maka harus ada pembandingnya. Melalui apa? Observasi langsung atau wawancara dengan guru yang ada di sekolah tersebut. Supaya data yang kalian perlukan, data yang kalian gunakan adalah akurat. Kebanyakan ya evaluasi adalah kalian mengumpulkan data, tapi kalian tidak tahu data yang kalian kumpulkan
lakukan seperti apa? Evaluasi dari Bapak Ibu yang baik. Lalu kesimpulan untuk mata pelajaran hari ini adalah secara keseluruhan, validasi adalah aspek krusial dalam sebuah penelitian yang memastikan bahwa hasil yang diperoleh adalah akurat dan dapat dipercaya. Dengan memahami dan menerapkan prinsip validitas data, maka peneliti dapat meningkatkan kualitas dan kredibilitas dalam sebuah penelitian yang digunakan. Jadi kesimpulan pelajaran ini adalah ini. Selama disebut sangat penting dalam sebuah penelitian karena mempengaruhi keakuratan dan keaslian dari sebuah penelitian. Jadi nanti kalau misalnya kalian sebuah penelitian atau tulis dan sebagainya, silakan menggunakan validitas data yang benar dan sesuai. Oke, untuk refleksinya, bagaimana perasaan pada pembelajaran hari ini? Siapa yang mau sharing? Gwen, bagaimana perasaannya? Tadi senang. Senang apa, Gwen? Karena kita tahu hal baru. Hal baru apa yang kamu peroleh pada kesempatan kali ini? Hal baru apa yang diperoleh? Ya kayak Nah, terus? Oke. Banyak lagi. Ada yang lain? We don't have like we don't have that much informatics, not a strong topic in our school, but the times that they teach us, like for example, for our scientific papers we had to do, they taught us how to search, how to look for valid information, for information that makes sense, how to apply it, those kind of stuff. nggak gitu lebih banyak aja. Cuma yang kertas saja dari dunia. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya tentang. Mari kita tutup dengan doa untuk pembelajaran dengan agama kita masing-masing. Doa dimulai. Oke, berdoa. Oke, terima kasih untuk semua.